Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matul la haula wala quwata illa billah. Allahumma aftah alaina futuhan arifin bimmatika wangsun alaina ma nasyina ya dzal jalali wal ikram. Wa nunazzilu minal qur'ani ma wa shifaa wa rahmatun lil mu'minin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa li baiti ajmain. Wa ila hadrati abi wa ummi wa masyaikhdina fi mat at-tayr yang mahrusya lirbaya matarashamuratil Qur'an lirbaya wal matlabana khususan khassa ila musannaf kitab wa syaya Syekh Muhammad Syakir wa ali hadil qaryah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa usulihim wa furu'ihim ajma'in wa ghafana fid dunya wal akhirah wa nafa'ani bi barakati ulumin fid dunya wal akhirah wa li ridha illa wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Rabbi findi wa liwalidayya wa li jami'il muslimin amin ya rabbal alamin. Ya bunayya innaka satajidu fi ta'atillahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya he anak lanang ingsun. Ya bunayya he anak lanang ingsun, innaka setune sira. Innaka setune sira iku satajidu bakal nemu sira. Iku satajidu bakal nemu sira fi ta'atillahi ing dalem taat ing Gusti Allah taala. Fi ta'atillahi ing dalem taat ing Gusti Allah taala sikolan ing rasa abot. Sikolan ing rasa abot ala nafsika ing atase awakira. Ala nafsika ing atase awakira. Awalal amri ing dalem kawitane perkara. Awalal amri ing dalem kawitane perkara. Faktamil mongko ngangkat sira, faktamil mongko ngangkat sira hada ing iki-iki. Hada ing iki-iki asikola abot. Asikola abot wasbir lan sabara sira. Wasbir lan sabara sira alai ing atase iki-iki abot. Wasbir lan sabara sira alai ing atase iki abot. Amin. Allahumma Amin. Sesungguhnya kita akan menemukan proses belajar, proses ibadah taat kepada Allah itu sakolan rasane abot. Ngaji ini abot apa entek? Jawab jujur. Ngaji niku abot apa entek? Abot, tur banget. Makanya enak sing wingi ceritane diseret itu termasuk nasib yang dulu pernah saya alami. Ya enggak apa-apa, pahit, berat, tapi harus di faktamil dijala tinik mati. Kok saya dulu dibuang bapak saya ke Lirboyo, wis ganteng pinter, nilai ku enek sing 6 renek, minimal nilai ku 7. Ganteng pinter manut dibuak nang Lirboyo. Ya berat orang dikonco ijen. Ada enggak yang di sini itu yang mondok itu terus enggak ada temennya dari rumah gitu? Ada? Angkat tangan. Banyak ya. Yang ada temennya.
yang ada temennya gitu. Besti gitu, besti. Oleh koncone pindah mondok melu mondok, lek koncone gak mondok melu gak mondok jenenge besti. Karena kalau kamu sendiri itu dijamin kamu pasti mandiri. Karena bagaimanapun kita nanti akan ditinggalkan oleh kedua orang tua kita. Jadi mandiri. Cokoyo mahasiswa KKN di WA aku bengi. Anak laki-laki pertama manja ndak? Ceklean ndak? Iyalah. Karena saya survei di kelas itu. Anak yang paling manja dan menangan itu satu anak pertama, karena dia yang diinginkan pertama kali. Karena dia adalah anak yang sangat diharapkan. Nah, itu laki-laki atau perempuan. Makanya kamu ketemu anak pertama, aku ya kembali meletera umum. Ya karena semua keinginannya dituruti oleh orang tuanya dan tidak mungkin orang tuanya itu berani memarahi anaknya. Golek mutung terus purek terus piye? Ku yo enek bocah dhuwur kumisen lanang penggaweane purek iki enek. Dadi telepon jam 10 bengi, "Bapak, ini anaknya kabur, Bapak, gitu mau bunuh diri." Ya Allah, jeng kumisen lho, sik nom aku. Kumisen gede dhuwur, tapi hatinya hati Hello Kitty. Gampang ceklekan dilokno koncone loro hati. Sampean kan alhamdulillah di pondok. Maka saya bikin story itu, cara untuk melatih warisan yang terbaik orang tua adalah melatih anaknya mandiri, disiplin, tanggung jawab dan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu di Quran ada kemarin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wis tak golekno ayate, tak terjemahno, tak kirim karepku nuturi bocahe kuwi. Ternyata aku sing dituturi. Bapak itu kan S3, Bapak. Kurang ajar pura kira-kira. Cih, burung lulus S1 wis nuturi aku. Padahal dosennya aku. Bojo emosi gitu. Tak tuturi. Mas, sampean kok nakal? Nakal apa, Pak? Bojoku sing emosi. Bocah njaluk digejek. Tapi kan kita jadi dosen harus sabar gitu ya. Ya, sing emosi bojoku malah. Muridku nang MTS Al Amin lho sak nakal-nakale diseneni gurune iku ora semaur paling meneng karo ingai gak wani jawab karena dia anak pondok. Tapi kalau dia ndak anak pondok pasti gitu. Nakal piye lho Pak? Aku wong apian kok nakalan piye to. Jadi dia merasa paling benar. Ketika dia disalahkan itu ndak terima padahal aslinya dia salah. Karena kuwi ndak disape karo mboke. Bakal ngempeng gitu. Nah itu anak yang ndak mau mondok dan orang tuanya ndak tega memondokkan anaknya. Jadi yo jadi anak mama. Kalau laki-laki itu kan manjanya sama ibu, kalau perempuan manjanya sama ayah. Jadi saya doakan mudah-mudahan nanti memperoleh jodoh yang terbaik. Biyen iki rada kalem ngono, saiki kita asline gitu ya. Santai, Mbak, jamaah aku wis pengalaman aku. Aku spesial ngajar mbak-mbak kalau akal legi nenek-nenek. Yo penggayane ngomong dhewe. Aku nuturi mahasiswa KKN yo ngono. Ini tolong ini monitoring saya pesen ini. Malah bocahe sibuk maca. Lo my time, Pak. My time is my time. Wong wedok senengane maca karena perempuan itu maratun. Dikasro dadi miratun, cermin. Jadi kalau saya di kelas itu pasti kan enak sing ngoco gitu ya. Nah, ini.
Bojoku yo ngono, mulai kok sekolahan yo ngono, ngocah-ngoco. Ndak sir kocone. Ngapa toh? Apa? Kadang-kadang iki kudunge sing jambule apa jenenge? Apa jambule siapa nih? Kayak kudunge Mbak E lho. Cemot wis bro. Ngono nang ngarepe dosene. Tapi sayangnya kan gak perlu. Di kacanya kan ndak terlihat. Apa koconanya model piye? Dari luar tidak terlihat tapi dari dalam terlihat gitu. Jadi ada PDAE gitu. Kalau jenenge Mir Atun tukang ngoco. Muduk pas sepeda motor ngoco ape mlebu kelas ngoco. Kowe nek kocoi mandeg. Kuwi ora mbak-mbak, ora emak-emak, ora nenek-nenek iki kelakuane padha kabeh. Wa ana ayat wa akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan sampai. Wasbir alaihi, yang terakhir kita diperintah untuk sabar terhadap proses pembelajaran yang ada di sekolah, yang MTS dan Alia. Nanti naik lagi proses pembelajaran yang ada di kuliah S1. Naik lagi pembantaian. Goblok pertama itu S1, goblok kedua S2, goblok ketiga itu S3. Jadi sampean masih punya kesempatan digoblok-goblokan. Saya kan sudah pernah menikmati dan punya ini sampean sudah. Jadi mental kita sudah tahan banting. Kita sudah sering diuji. Maka saya ketemu pada kesimpulan jangan sekali-kali kamu percaya kepada manusia. Karena manusia pasti akan mengecewakanmu. Termasuk ya kudu dirungono sampai salah paham. Di Syarah Arba'in Nawawi itu jangan kamu percaya kepada manusia karena manusia dipastikan akan menyakiti diri. Kemudian lagi pacaran, MTS putus. Ya toh, walia di pacar meneh, mau kuliah di pacar meneh, S loro ngono, S telu ngono, dan seterusnya. Jadi ndak usah melo, patah hati bunuh diri. Ya mahasiswa psikologi. Sekarang sudah tren itu. Kemarin begitu ada mahasiswa KKN saya begitu. Ketika dia ceklean itu karena disuruh ngajar BTK tidak bisa. Kan ada orang itu punya penyakit pengen di depan, tetapi dia tidak punya enek senengane nyekel mic, tetapi ora iso. Sampai nanti punya teman tipenya begitu. Senang di depan, tetapi tidak punya kemampuan untuk di depan. Pengen ngajar BTK, dia dikasih tugas masak. Tapi dia tidak bisa karena dia anak pertama. Jangan-jangan di sini juga ada itu ya. Katakan anak pertama. Nah, iya, alhamdulillah bisa masak enggak? Punya adik. Sampean menangan besok itu. Jadi anak yang menangan itu anak pertama dan anak yang kasihan itu yang nomor tengah-tengah itu. Pemene wis gak mirip dhewe, gak ayu bisa terus. Ganjarane akeh dhewe sampean. Ada yang anak pertengahan itu. Alhamdulillah. Sampean lagi kalah-kalahan, Mbak ya? Oh, alhamdulillah. Itu berdasarkan survei saya di kelas. Hasil survei saya. Di sini betul, Mbak ya? Oh, berarti survei saya benar. Karena saya itu anak nomor 4 dari 8 bersaudara. Ya enggak begitu disayang saya itu. Apalagi dengan ibu saya bentik. Tapi ibu saya luar biasa. Saya belajar ilmu kanuragan itu yang membiayai ibu saya beserta seragamnya. Maka kalau di sini ada santri putri yang belajar pencaksilat, saya dukung. Walaupun dilarang orang tuanya. Saya dulu dilarang oleh bapak saya. Tugasmu ke sekolah mondok rasa aneh. Oleh anak-anak tak pecat tuh ya.
Tapi ibu saya belani saya. Jadi belajar apapun itu harus sabar, termasuk ilmu pencaksilat, ilmu tenaga dalam, diniyah, sholat, ibadah apapun itu harus karena berat. Saya pilih, sampean pilih ngaji apa milih libur? Libur. Lek wong waras iku milih libur. Apa ngaji? Libur lah, iso koyak karo koncone, iso ngibah, iso dolanan HP, iso bengok-bengok kaya mau nguyun. Cekiak. Jan guyune gak basa belas. Sapal aku masalah nek sampe nek sing kesurupan iki ya guru-guru ngono kuwi. Jine gak trimo. Makanya kita tadi mendoakan wa ali hadhil Korea, entah itu manusia, entah itu jin, itu apapun bentuknya kita doakan mudah-mudahan kamu tidak diganggu gitu aja. Tapi kalau kamu mancing diganggu ya diganggu lah. Mondok itu pasti ada yang kesurupan, nenek sing gudiken, nenek gudiken bareng ya. Alhamdulillah, anak saya gudiken itu. Ujian yang terberat adalah bapak atau ibumu sing kangen itu. Saya beberapa kali lihat story-nya kawan-kawan itu kan banyak yang diantarkan oleh ayah digawakno sak bantale gitu ya. Iki gak sida mondok jenenge pindah turu lek go bantal. Kan ada perempuan itu yang punya bantal kalau ndak pakai bantal itu tidak bisa tidur. Pengalaman kabeh. Lah ya itu berat itu. Apalagi nanti bantalnya dicuri temennya itu. Terus tidak kerasan. Jadi kalau kamu bantalmu hilang terus tetap kerasan, berarti kamu lolos ujian. Tapi kalau kamu tidak kerasan ya berarti tidak lolos ujian. Maka perintahnya wasbir alaihi, bersabarlah atas beban berat itu. Taat itu pasti berat karena tidak enak, tidak tapi kalau maksiat, itu pasti nikmat. Sampean pacar anak nikmatnya luar biasa itu. Tapi nek sampean jak taat ngaji, salat piye omong dhewe. Terangno no mboten terangke. Mari tak terangke omong dhewe. Itu mulai dari anak-anak, mbak-mbak, mak-mak sampai nenek-nenek. 60 tahun ke atas itu. Itu beban berat. Dulu kalau saya pilih ngaji, pengen jadi guru ngaji apa pengen jadi pengusaha? Saya dulu cita-citanya jadi pengusaha. Karena ngaji itu kan pulang orang gowo, mulai orang gowo. Tapi lek pengusaha kan budal gowo, mulai gowo. Enak pengusaha. Niki kok enak sing kritik, naus sorobnya jelek. Ini kan mestinya fathah, Pak. Kenapa dibaca doma? Itu kan enak sing ini enggak coropo. Ya mesti enak buat naikin live streaming kan mesti. Ada yang suka, ada yang enggak suka. Jadi itu hal yang wajar. Kita enggak bisa membahagiakan semua orang. Termasuk nanti kamu calon ibu. Ini kan kamu dilatih berkelompok gitu ya, bermasyarakat. KKN itu ya berkelompok, tapi ya ada orang yang individual itu. Karena terlalu dimanja oleh orang tuanya, akhirnya tidak bisa dikumpulkan dengan temennya, tidak bisa bekerja. Wah, lek bojoku lek ngomong ini, iki sok sing mesakno bojo. Lek wong lanang gampang ceklekan iku sing mesakno sing wedok mesti kok diadu karo ibu mertua. Karena saya punya ibu itu mantunya perempuan 4 itu tidak ada yang bestie gitu ya. Kenapa? Secara psikologis itu rebutan cintanya anaknya. Menurut ibunya, menurut istrinya ini adalah milikku karena suamiku harus memberikan nafkah kepadaku, tidak boleh kepada ibumu. Lah yang si ibu itu bilang ini anakku, aku yang mengandung, ketika bisa kerja maka gajinya milikku, bukan milikmu. Jadi nanti kenapa
ketika sampean gesekan itu. Saya ceritain istri saya itu ada guru yang selalu ngelem mertuanya, tunggu saja sebentar lagi dia akan terluka, apalagi dia tidak punya anak. Bu mertua saya itu baik sekali, tunggu aja lah berapa bulan berapa tahun, nanti cedek mambu tai atau mambu wangi, itu akan terjadi gesekan. Ya perempuan kan otomatis ya, sing gabuk itu anu sing wedok lho, dudu anakku gitu. Ya cangkeme mama, gibahnya mama kan begitu ya. Ya walaupun bunyai loh, walaupun neng kan ya mesti keperucut pembicaraan yang seperti itu kan. Ini sing gabuk tau dah. Pemboten. Yang mandul itu yang laki-laki bukan, yang mandul itu perempuan. Ndak mungkin anak saya, anakku ganteng kok. Di dhuwur ndak mungkin. Si ibu itu pasti membelani anaknya lagi. Kira-kira si istri ini sakit hati tidak? Sakit hati banget, bingit lah, rak banget, bingit. Jadi saya ceritakan begini itu kalau kamu nanti konflik dengan ibu mertua biasa-biasa saja. Maka kalau saya diminta pendapat, kalau bisa jangan hidup di ibumu, di orang tuamu, dan jangan hidup di mertuamu. Cari tempat di antara mereka supaya wangi, gak mampu Loh ini kan kalau kamu kumpul ini kan nanti kelihatan jelek, konflik pasti muncul. Lah kalau kamu ndak punya ilmu manajemen konflik, gampang loro ati, gampang ceklekan, wis ndak punya konco. Loh kok temen itu kan pasti ada yang baik, ada yang ya bukan buruk, nakal lah gitu. Nakal. Anak juga sama, kata bapak saya begitu, buat anak yang banyak, karena anak ya enak sing api, enak sing kurang api, enak sing iso ngaji, enak sing durung iso ngaji. Saya 8 bersaudara. Apalagi sampean yang cuma 3, 2, 1 gitu. Maka alhamdulillah kalau teman-teman itu hari ini bisa mondok, itu menjadi warisan terindah bagi orang tuanya, karena damata ibnu adama in qata amalu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad. Jadi apabila ada anak Adam manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amal ibadahnya itu kecuali 3 perkara. Dan anak yang mondok itu memenuhi kriteria 3 perkara. Sedekatin jariyah, sedekah. Jadi uang saku yang sampean kirimi itu, yang dikirim oleh bapak ibumu untuk sekolah atau mondok, itu kan jariahnya orang tua. Apalagi nanti kamu berhasil, ya paling jelek kayak saya lah, jadi guru dinia sama dosen. Itu kan saya selalu ngajar ilmu terus. Berarti pahala saya ngajar, walaupun nanti tidak dapat berkat dan amplop, misalnya. Misal ya. Tapi kan setiap satu huruf 10 Tadi saya dia Fatihah abi, bapak saya sebut. Ibu Umi, ibu saya sebut, saya juga ngajak kamu kan itu. Kita mendoakan kajiannya. Apalagi kamu kemarin bisa mengamalkan ilmu pelajaran yang pertama as-sakha dan husnul khuluq. Kamu menjadi orang yang dermawan. Itu investasi bagi kedua orang tuamu ketika sudah meninggal dunia. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mau mendoakan kepada orang. Otomatis dua-duanya di sini ngumpul. Jadi kalau kamu jajan itu di koperasi, niati sedekah. Saya sedekah ke pondok. Saya niat sedekah kiai saya gitu kan. Saya niat sedekah bujai saya. Saya sedekah pengurus. Loh, saya kalau ke Lirboyo itu makannya pasti di kantinnya bunyai atau kiai. Itu maringi bisaro kiai dan bunyai secara tidak. Jangan makan di luar. Kamu memberi rezeki orang lain, memberikan sedekah kepada orang lain di koperasi gitu.
Aku gak promosi koperasi mulu ya. Loh, kalau saya di Lirboyo begitu, istri saya marahi, ndak usah mangan di luar Lirboyo. Kita harus makan di kantin santri. Pasti lebih enak masakan santri dibandingkan masakanmu. Tapi tidak boleh bilang begitu loh, nanti tersinggung. Muka-muka kayak delok lab gitu. Tidak boleh kan? Yes. Enak masakannya, alhamdulillah. Coba menikah enak, hati masak nonnya sampean tuh. Menang gitu, itu enak itu. Jadi itu tadi ya. Jadi kita akan menjadi investasi ketika kita mampu bersabar. Jadi macak manut itu sabar. Ya, aku dibuat nang Lirboyo ya maksa-maksa sabar. Kan enak sih gak kerasan terus boyong. Naik kiai, naik bunyai kan agak sih gak kerasan. Aku kan wedi karo bapakku galak. Jadi barokane bapakku galak iki aku iso kerasan nang pondok, iso lulus S3 gitu. Sampai nek ndak kerasan ya ndak lulus. Maka kata kunci dalam hidup itu cuma dua. Sabar sama syukur. Kalau kita diberi nikmat oleh Allah, syukur. Kalau kita dikasih musibah, ujian, kita sabar. Ndak usah ceklekan, ndak usah baperannya apa? Kebawa perasaan. Saya mau bunuh diri. Nggak kecek Bujawi. Karena kan saya kan pernah jadi ketua kelompok itu. Pasti itu tidak saya luruskan itu. Tapi kita harus fasbir. Ya, fasbir itu yang sulit kan prakteknya. Kalau ceramah fasbir enak, maknanya fasbir enak. Yang sulit adalah prakteknya. Apalagi teman-teman yang punya ilmu pencaksilat, ilmu tenaga dalam, sampai lah disenggol kan mesti nyenggol balik. Ketika sampean dirasani, kira-kira sampean sabar apa melu ngrasani? Rasane apa lambe kuloro. Mugi-mugi saged sabar, amin Allahumma. Hatta tasiro sehingga yen to dadi apa to hatta tasiro sehingga yen to dadi apa atau taat ing daka ing dalem munggo ira minal adati iku minal adati setengah sing pira-pira pengadatan allati ta'lafa kang seneng sapa sira ing pengadatan ya bunaya ya anak lanang ingsun undun ing ala sira ila nafsika marang awak ira hina kunta nalika ana sira iku fil maktabi ing dalem sekolah tata'allamu halesinau sira al-qiraata qira'a wal kitaba lan nulis al-qiraata ing maca wal kitaba lan nulis. Makanya nek BTG baca tulis Al-Qur'an. Saya kebetulan pengelola BTG kampus. Ada demo BTG ke rumah saya. Itu aktivis silat lidah sama aktivis pencaksilat ke rumah saya. Sowan ke saya itu kok sowan. Jadi ke rumah saya itu pengen dapat dispensasi BTG. Saya tidak berani. Karena kalau ketika kamu tidak bisa BTG baca tulis Al-Quran, itu masalah besar. Satu, kamu misal tidak bisa KKN, atau ketika diluluskan KKN disuruh ngajar TPK tidak. Yang naudzubillah min dzalik sampean kalau dipek mantu bunyai atau kiai, sampean kon maca Quran gak iso. Kan dia memalukan tuh. Saya kan jelek-jelek begini, ya diambil menantu kiai kan. Kita diajak semaan Quran. Akhirnya dipaksa ngajar kitab. Yang enak anaknya kan tidak suruh baca kitab. Nah kalau kamu punya nasib yang kayak saya, makanya maknanya tolong dilengkapi. Insyaallah tidak bisa baca Pak. Yang penting dilengkapi sih. Nanti suatu saat kalau kamu hidayah kepada musonab kitab, saya Muhammad Sakir, insya Allah hati kita, pikiran kita dibuka oleh Allah, sehingga ilmu itu akan datang dengan sendirinya. Yang penting ya kita maknani. Syukur-syukur kamu mencatat keterangan saya. Karena kadang-kadang saya ngomong itu yo minallah. Ini kurang 5 menit. Padahal ini baru 1 baris ini, 5 menit.
Jadi kata kuncinya kamu wajib bisa membaca, wajib bisa menulis. Jadi warisan terbesar kamu itu harus bisa membaca dan menulis, terutama Arab, Inggris, Jawa, Pegon. Yang belum bisa nulis Pegon katakan belajar nulis ya. Nah saya itu saya diklatkan sama mbaknya, tapi tidak bisa. Walaupun banyak kepala madrasah diniyah itu tidak bisa ngajari cucunya. Saya paksa belajar Pegon. Karena syarat untuk mondok itu kan wajib bisa nulis Pegon supaya bisa makna. Yang kedua baca. Nah itu harus privat itu. Nulis dan baca itu harus privat. Maka teman-teman yang hari ini belum bisa, tolong privat, minta tolong temennya yang bisa. Tidak usah malu daripada nanti memalukan di kemudian hari. Jadi hari ini belajar, mumpung masih di pondok, belajar membaca qiraah dan kitabah menulis. Bismillahirrahmanirrahim. Ini penting lagi. Waktu marulan diperintah sira bihifdil Quran kelawan ngapalake Al-Quran Al-Karim kang murya. Wa iban hale samar alam takun ana ta ora ana sira. Idzaka ing dalem wektune mengkono-mengkono pibinau. Iku takro sengit sapa sira al maktaba ing sekolahan wal muallim lan wong kang mulan. Tatanama kan ngarep-arep sapa sira antakuna ing ento ana sapa sira. Iku mutlakan wong kang iku mutlaqo syarahi. Iku mutlaqo syarahi. Wong kang dicolake utawa wong kang diumbar. Faha anta utawi sira alayama ing dalem iki dina qad balaghta. Iku qad balaghta teman-teman tumeka sapa sira daraja ing derajat allati arafta kang weruh sira biya kelawan darajat faidata ing faidah as-sabri sabar ala ta'allumi ing atase bibina fil maktabi ing dalam sekolahan wa alimta lan weruh sira anna muallimaka ing setune wong kang mulang ing sira iku kana ana sapa muallim iku sa'ian lumaku fi maslahatika ing dalam kebagusan ira fil maslahatika ing dalam kebagusan sira faya bunamaya mongko anak lanang ingsun istami ngrungokno sira nasihata ing pitutur ingsun. Iki sing angel ngrungokno nasihat itu pekerjaan yang paling berat. Mendengarkan nasihat itu pekerjaan yang paling berat. Enaknya memberikan nasihat bukan mendengarkan nasihat. Wasbir lan sabar sira ala taatillah ing atase taat ing Gusti Allah taala kama sabarta kaya oleh sabar sira ala ta'allumi ing atase bibinau fil maktabi ing dalam sekolahan wa saufa ta'lamu lan bakal weruh sapa sira faidata ing faidah hadi iki an-nasihatu pitutur watat haru lakalan pertelo apa faidah marang sira jalian hale kang pertelo idasa adatka nalikane nulungi ing sira apa al inayatu nemen-nemeni al ilahiyati kang bangsa pangeran alal amali ing atase nglakoni binasihati kelawan pituture ustadika guru ira ya bunaya he anak lanang ingsun iya kawediya sira antadunna ing ento nyono sira anna taqwallahi satune takwa marang Gusti Allah taala ya iku as-sholatu sholat wasyamulan poso wanahu muhmalan sepadane sholat lan poso minal ibadati sang pira-pira ibadah faqat bloko inna taqwa wa satune takwa marang Gusti Allah taala iku tatqulu manjing apa takwa mbah fi kulli syai'in dalam saben-saben suci fattaqi mongko wedya sira Allah ing Gusti Allah taala fi ibadi ing dalam ibadah maulaka bendoro ira la tufarrid aja pepeko sira fiya ing dalam ibadah wattaqi lan wedya sira Allah ing Gusti Allah taala fi ikhwanika ing dalam pira-pira sedulur ira la tu'di aja nglarake sira akadan ing wong suci minhum saking ikhwan wattaqi lan wedya sira Allah ing Gusti Allah taala fi baladika ing dalam negara sira la takhunhu aja nyidra sira ing balat wala tusallit lan aja
nguasaake sira alai ing atase balad atuwan ing satru wattaqilan wedya sira Allah ing Gusti Allah taala fi nafsika ing dalem awak dhewe ira la tuhmil aja nganggurake sira fi sihatika ing dalem waras sira wala takhallaq lan aja nglakoni pekerti sira bisiwa kelawan saliyane akhlaqi pira-pira pekerti al-fadilati kang utama ya bunayya ya anak lanang ingsun ola nandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqi wedya sira Allah ing Gusti Allah taala hai sumakunta ing dalem endi nggon ana sapa sira hai sumakunta ing dalem nggon endi nggon ana sapa sira watabilan ngetut mburenono sira wa atbilan ngetut mburenono sira kabeh asayata ing perkara kang Allah al hasanata ing perkara kang bagus tamkuha mongko nglebur apa hasanah ing sayi'ah amin Allahumma ittaqillaha bertakwalah kamu semuanya kepada Allah hai sumakunta biar MTS karuman mesti apa ya ittaqillah bertakwalah kamu kepada hai sumakunta dimanapun kamu berada wa'at bi sayyata dan ngetut burenono iki apa bahasa Indonesia ikutilah perkara yang jelek al hasanata dengan perkara yang bagus tamkuha maka Allah akan meleburnya. Contoh misal sampean membuat temennya nangis mari ngono sampean pesen bebek sinjai misal diwekno kancane untuk permohonan maaf dosanya dilebur sepurone yo lek sampean lek njaluk sepuro ora enek no ora enek po kan yo tetep ada rasa tapi lek enek bisaro iku yo ora mok duwe termasuk tadi yo dipesenkan makanan favoritnya. Oh ya sampean ulang tahun gitu mari diguyur ndok boso terus mari ngono yo pokoke supaya dia sakit hati setelah itu kan ada kue ulang adakah yang semula dia nangis menjadi itu tamkuha. Jadi ketika kita berbuat salah pada orang lain maka kita harus meminta maaf dan kemudian membuat kebaikan. Maka bisyaro itu bebunga. Memberikan hadiah pada teman itu bebunga sebagai permohonan maaf. Yo cuma njaluk maaf yo terus mari ngono tobatnya tobat sambel dibalenin nih. Kan pasti di antara kalian itu kan pasti enek sing numakal. Ada yang pendiam, enek sing jahil gitu. Nakal lah akal-akalnya. Sehingga bukan hanya membuli secara lisan tapi juga membuli secara dulu anak saya ketika mondok kelas 1 ya bilang begitu. Ini ada ilmu harus kamu amalkan supaya nanti ketika kamu ditendang temanmu, dipukul temanmu tidak begitu terasa, tapi dia tidak percaya. Akhirnya kemudian karena dia kelas 1, di situ ada SD, SMP, SMA tahfidz. Ya otomatis kan pasti kalah dengan temannya yang lebih besar. Mbok dibal, mbok dijorokno, mbok dibully dan seterusnya pasti ada. Akhirnya dia berani cerita. Bi, sing biasanya nendangi aku akhirnya sikile nyantol lawang. Kok sikil kok iso nyantol lawang? Ya itu tadi. Ya
anggap aja bagian dari yang namanya berteman itu kan ya. Pasti ada suka, ada duka, kadang nyenengno, kadang ngacelno, kadang gawe nangis, kadang gawe kadang ya gelut, kadang ya akur, kadang ya tukaran, itu temen. Ya mumpung di pondok ya dinikmati semuanya. Wa khaliqin nasa wa khaliqi lan nglakonono sira wa khaliqi lan nglakonono pekerti sira anasa ing menungso bi khuluqin kelawan budi pekerti hasanen kang bagus. Amin Allahumma. Jadi melaksanakan budi pekerti yang baik. Seperti Nabi Muhammad SAW akhlaknya akhlak Al-Quran. Kan ada yang ngeklaim nasab kan. Ora padha bae iki mesti isin bangga. Nah ini hampir sama dengan kemarin as-sakha wa husnul khuluq. Ala fazinu dinakum bima. Ya toh, innallah astakhlasu hadat dina li nafsihi wa illa yaslihu lidinikum illa sakha wa husnul khuluq. Ala fazinu sakha husnul khuluq. Hari ini ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Tolong itu dihafalkan hadis itu. Walaupun ini berat, tidak nikmat dan tidak nyaman, tapi suatu saat akan bermanfaat. Minimal untuk menasihati diri kita sendiri. Syukur-syukur bisa menasihati calon anak, calon suami. Walaupun preman nek karo wong wedok ya rawan itu bae. Hebate perempuan itu. Jadi kamu punya kekuatan, punya power walaupun secara fisik lemah. Tapi kalau laki-laki walaupun preman itu, walaupun pendekar, patah hati, ku yo nangis. Wis gondrong, katoke bolong, preman, patah hati nangis. Yo enak sing model. Lebih 5 menit bener iki. Jamnya bener ya? Sampun apa nambah malih? Ad-dasur salisu wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. Karena kiai saya masih semangat maknani, tolong nanti nunggu beliau ya. Karena beliau itu kepala aliyah saya. Yang maksa saya ngaji juga beliau. Sebenarnya saya tidak mau. Karena guru saya di Lirboyo ya terpaksa ya. Walaupun berat, walaupun rawan dibully ya. Walaupun rawan dikritik nausorobnya dan sebagainya, yang penting kita melaksanakan perintah guru, dampar, insya Allah barokah. Nyatane biyen aku guru saiki yo makmur. Jadi nanti tolong nunggu dulu ya, biar tidak ganggu beliau. Karena nanti kalau ada suara, ada kaki yang melangkah, sing ngrungokno karo sing maknane iki konsentrasine ya. Boleh lah ngibah tapi pelan-pelan ojo. Kiak. Tadi keterangan saya tadi bisa ditulis. Tadi ternyata kita tidak sempat di ayat wa akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'akum sama wal absara wal afidala lakum tashkurun. Itu dibaca 3 kali pada maghrib supaya nanti ketika proses persalinan kamu itu lancar, tidak operasi. Karena operasi itu 10 juta. Belum lagi kalau nanti tidak mandi selama sebulan itu ya. Karena jahitannya kalau kena air katanya perih gitu. Maka ayat itu penting. Nah itu biasanya yang baca laki-laki. Sebelum lahir itu yang tirakat laki-laki, kalau sudah lahir yang tirakat perempuan. Karena kamu calon ibu, maka saya sampaikan ini nanti tolong ditulis.
Kalau tidak sempat nulis ya lihat YouTube saya selesai, atau lihat FB saya. Kemarin saya ngisi di Fatayat sama. Mbak, tidak usah ditulis, Mbak. Apa? Direkam aja. Lamaan ditulis. Casingnya raiso tulis Arab. Casingnya kan raiso nulis Al-Quran. Orang mondo kan tidak mungkin bisa. Direkam. Nanti baru dicari di internet. Dibaca nanti kan keluar sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.